Halo teman-teman, pada hari ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pengembangan teori akuntansi sektor publik. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Kris Putri Johana Raja Gugu, dan rekan-rekan saya Lestari Simanjunta dan Maria Grace Pane. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa akuntansi sektor publik terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pengembangan teori yang spesifik sangat diperlukan untuk menciptakan kerangka konseptual yang sesuai dengan karakteristik unik sektor publik, seperti fokus pada pelayanan masyarakat dan juga mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda dari sektor swasta. Selama ini, teori akuntansi sektor publik sering mengadaptasi teori sektor swasta tanpa penyesuaian yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang kurang relevan. Oleh karena itu, pengembangan teori yang lebih aplikatif sangat dibutuhkan agar akuntansi sektor publik dapat memberikan informasi yang akurat serta andal bagi para pemangku kepentingannya. Dengan teori yang lebih matang, diharapkan akuntansi sektor publik dapat mendukung tata kelola pemerintah yang lebih baik serta berorientasi pada pelayanan publik. Berikut subtopik yang akan dibahas. Yang pertama, konsep teoritis akuntansi. Yang kedua, pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Yang ketiga, prinsip akuntansi keuangan sektor publik. Yang keempat, pengembangan akuntansi keuangan sektor publik tingkat internasional. Yang kelima, pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang keenam, standar akuntansi keuangan sektor publik yang berlaku sekarang. Dan yang terakhir, standar audit akuntansi sektor publik. Pertama, kita akan masuk kepada konsep teoritis akuntansi. Syafri Harahap, teori akuntansi merupakan landasan berpikir bagi akuntan dalam melaksanakan dan mengembangkan profesinya. Pengertian teori akuntansi merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam akuntansi. Teori akuntansi menjelaskan prinsip akuntansi, standar akuntansi, dan konsep akuntansi yang perlu dilakukan untuk menjaga akurasi, keandalan, dan relevansi laporan keuangan. Teori akuntansi juga menjelaskan bagaimana transaksi diproses, bagaimana laporan keuangan dibuat, dan bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk mengambil keputusan. Teori akuntansi penting dalam pengambilan keputusan karena memungkinkan para profesional akuntansi untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Ada beberapa konsep teori akuntansi. Yang pertama, konsep akrual. Konsep akrual merupakan prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa transaksi-transaksi ekonomi harus direkam pada periode akuntansi, di mana mereka terjadi bukan pada saat uang telah diterima ataupun dibayarkan. Konsep akrual berarti bahwa pendapatan dan biaya harus dicatat pada saat mereka terjadi, bukan saat pembayaran diterima atau dibayarkan. Kemudian konsep konsisten. Konsep konsisten adalah prinsip akuntansi yang mengharuskan bahwa metode akuntansi yang telah dipilih harus digunakan secara konsisten dari periode ke periode. Hal ini bertujuan agar akuntan dapat membandingkan laporan keuangan dari periode ke periode. Yang ketiga adalah konsep kelangsungan. Konsep kelangsungan berarti prinsip akuntansi yang menetapkan bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa depan. Ini berarti bahwa akuntan harus memperhitungkan biaya-biaya masa depan ketika mereka mencatat transaksi saat ini. Yang keempat adalah konsep kehati-hatian. Konsep kehati-hatian adalah prinsip akuntansi yang mengharuskan bahwa akuntan harus berhati-hati saat mencatat transaksi dan selalu menghindari penggunaan estimasi atau asumsi yang berlebihan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diajukan tidak memihak suatu pihak ataupun menyesatkan. Pelaporan keuangan organisasi sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Laporan ini memberikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, serta bagaimana entitas mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya. Pelaporan keuangan sektor publik bertujuan untuk memberi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang bertujuan bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, pelaporan keuangan organisasi sektor publik juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan stabilitas entitas atas sumber daya yang telah dipercayakan. Untuk internal,
Pelaporan keuangan sektor publik bertujuan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Pada bagian eksternal, pelaporan keuangan sektor publik bertujuan sebagai mekanisme pertanggungjawaban dan dasar dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan sektor publik terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau yang dikenal dengan neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan entitas pada tanggal tertentu, termasuk aset, kewajiban, dan saldo neto. Yang kedua adalah laporan kinerja keuangan yang mencakup surplus atau defisit, perubahan aset atau ekuitas neto, dan arus kas yang memberi informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam satu periode. Yang ketiga adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, serta perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Yang keempat ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan perubahan saldo anggaran dari satu periode ke periode yang lain. Selanjutnya ada laporan operasional. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada juga laporan arus kas yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tercantum dalam laporan keuangan. Secara umum, ada 3 sistem pelaporan keuangan publik. Yang pertama adalah basis kas. Basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan dirangkum dalam buku kas. Kedua ada basis akrual. Basis akrual mencantum penerimaan dan biaya diakui saat diperoleh dan dimasukkan, bukan saat uang diterima atau dibayarkan. Yang terakhir ada akuntansi dana. Sistem akuntansi yang berkembang dari dasar kas dan pengendalian anggaran mengakui organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Berikut adalah beberapa peran akuntansi sektor publik. Yang pertama adalah transparansi keuangan. Akuntansi sektor publik meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang memungkinkan masyarakat melihat bagaimana dana publik digunakan. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan dana publik melalui audit dan pelaporan yang sistematis. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik menyediakan informasi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat pemerintahan, termasuk perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya. Yang keempat adalah pengukuran kinerja. Akuntansi sektor publik mengukur kinerja entitas publik dalam mencapai tujuan dengan menggunakan indikator kinerja yang tepat. Yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya. Akuntansi sektor publik membantu dalam pengelolaan sumber daya publik dengan memastikan alokasi dana yang efisien sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Sebuah teori akuntansi yang komprehensif seharusnya mampu mengidentifikasi objek ekonomi yang relevan, mengukur karakteristiknya, serta menyediakan dasar untuk menilai apakah suatu praktik akuntansi tergolong baik atau buruk. Teori akuntansi sektor publik memiliki keterikatan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik berperan sebagai instrumen utama dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Pengembangan teori akuntansi sektor publik bertujuan untuk memperbaiki praktik yang ada, sehingga kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan. Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Adapun kriteria dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah objektivitas. Manfaat laporan keuangan sangat bergantung pada objektivitas dalam penyajian serta keakuratan data yang digunakan. Objektivitas ini penting untuk menghindari kesalahan pencatatan yang dapat menyebabkan kekeliruan dalam interpretasi saat laporan keuangan dianalisis.
Terkait dengan prinsip objektivitas, dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam aset dan liabilitas serta dampaknya terhadap pendapatan, beban, laba ditahan, dan elemen lainnya hanya dapat diakui apabila perubahan tersebut dapat diukur secara objektif. Yang kedua ialah konsistensi. Laporan keuangan suatu organisasi seringkali dibandingkan dengan laporan keuangan dari periode sebelumnya untuk menganalisis perkembangannya. Agar perbandingan tersebut dapat dilakukan secara akurat, metode dan prosedur akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Konsistensi dalam penerapan metode akuntansi sangatlah penting. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap aspek ini dalam proses pemeriksaan. Yang ketiga ialah daya banding. Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Daya banding berarti laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Yang keempat ialah tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Yang kelima, ekonomis dalam penyajian laporan. Laporan keuangan yang disajikan harus mencerminkan keseimbangan yang wajar antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh dalam satu periode akuntansi yang sama. Dalam hal ini, jika terdapat pendapatan yang telah diakui pada periode sebelumnya tetapi sebagian masih ditangguhkan, maka biaya yang terkait dengan pendapatan tersebut juga harus ditangguhkan agar sesuai dengan periode pencatatan pendapatan yang bersangkutan. Yang keenam, prinsip materialitas berkaitan dengan pertimbangan apakah suatu jumlah perlu dicatat atau tidak berdasarkan tingkat kepentingan atau dampaknya. Dalam prinsip ini, ukuran yang digunakan bukan hanya berdasarkan besar atau kecilnya nilai suatu jumlah, tetapi lebih pada pengaruh transaksi terhadap aktivitas ekonomi perusahaan. Jika suatu transaksi memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan, maka transaksi tersebut dianggap material dan harus diperhitungkan dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya ialah pengembangan akuntansi sektor publik tingkat internasional. Yang pertama ialah penerapan basis akrual pada akuntansi sektor publik. Jadi, peralihan dari basis kas ke basis akrual merupakan langkah besar dalam perkembangan akuntansi sektor publik di berbagai negara. Awalnya, banyak negara memakai basis kas untuk mengelola keuangan sektor publik. Tapi, mulai tahun 1990-an, Selandia Baru jadi yang pertama menerapkan basis akrual dalam laporan keuangan dan anggarannya. Setelah itu, negara-negara OECD mulai ikut beralih ke basis akrual, walaupun tingkat penerapannya berbeda-beda. Di beberapa negara seperti Selandia Baru, Australia, dan Inggris, basis akrual tidak cuma dipakai buat laporan keuangan, tetapi juga dalam penganggaran. Tapi di kebanyakan negara OECD lainnya, basis akrual lebih banyak diterapkan di pelaporan keuangan saja. Kenapa? Karena ada dua alasan utama. Yang pertama, jika anggaran memakai basis akrual, ada risiko dalam disiplin anggaran. Soalnya pengeluaran harus disesuaikan dengan waktu pelaporan. Yang kedua, konsep basis akrual lebih kompleks, jadi banyak pembuat kebijakan yang masih ragu untuk mengadopsinya. Masalahnya, jika basis akrual cuma diterapkan di laporan keuangan tetapi anggaran masih memakai basis kas, transparansi dan akuntabilitas sektor publik jadi tidak maksimal, karena anggaran adalah dokumen utama yang dipakai pemerintah untuk mengelola keuangan dan bertanggung jawab ke legislatif. Jika fokusnya cuma di kas masuk dan keluar, sementara laporan keuangannya berbasis akrual, jadi cuma kayak formalitas. Makanya beberapa negara memakai sistem ganda, tapi ini juga punya tantangan sendiri, seperti resistensi terhadap perubahan dan perlunya rekonsiliasi antar sistem. Meskipun begitu, basis akrual tetap berkembang dan sekarang sudah diterapkan di banyak negara. Kenapa? Karena manfaatnya banyak. Dengan basis akrual, informasi keuangan jadi lebih transparan, biaya pemerintah bisa dicatat dengan lebih akurat, dan keputusan keuangan bisa diambil dengan lebih baik. Reformasi ini juga membuat pengelolaan sumber daya lebih fleksibel,
dan membantu para manajer dalam menilai hasil dan output dari kebijakan mereka. Jadi, kalau diterapkan dengan baik, basis akrual bisa jadi alat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sektor publik ke depannya. Materi selanjutnya ialah upaya pengembangan akuntansi sektor publik berskala internasional. Di era sekarang, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah menjadi semakin penting. Masyarakat ingin mengetahui bagaimana dana publik dikelola, apakah anggaran digunakan secara efektif, dan apakah pemerintah bisa dipertanggungjawabkan atas setiap pengeluaran. Tanpa sistem akuntansi yang baik, pengelolaan keuangan negara bisa menjadi tidak efisien, rawan penyalahgunaan, dan sulit untuk diawasi. Karena itulah berbagai pihak di tingkat global terus berupaya mengembangkan standar akuntansi sektor publik yang lebih transparan dan akuntabel. Bukan cuma negara masing-masing yang bergerak sendiri, tetapi ada juga peran besar dari akademisi, praktisi akuntansi, dan organisasi internasional dalam mendorong perbaikan sistem ini. Salah satu organisasi yang memegang peran utama dalam pengembangan akuntansi sektor publik adalah International Public Sector Accounting Standard Board atau IPSASB. IPSASB bertugas menyusun International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS, yaitu standar akuntansi yang dibuat khusus untuk sektor publik. IPSAS ini dikembangkan agar lebih selaras dengan IFRS atau International Financial Reporting Standards yang sudah diterapkan di sektor swasta. Dengan begitu, laporan keuangan pemerintah dari berbagai negara bisa lebih mudah dibandingkan satu sama lain, lebih transparan, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyelarasan dengan IFRS juga membantu meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah sehingga bisa digunakan lebih baik dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu langkah utama yang dilakukan IPSASB dalam meningkatkan transparansi keuangan pemerintah adalah dengan mendorong penggunaan IPSAS berbasis akrual. Jadi, kenapa basis akrual ini penting? Dulu banyak pemerintah menggunakan basis kas, yaitu sistem pencatatan yang hanya memasukkan pendapatan atau pengeluaran saat uang benar-benar masuk atau keluar. Meskipun sederhana, sistem ini kurang akurat dalam menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan basis akrual, pendapatan dan beban dicatat saat terjadi, meskipun uangnya belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Cara ini memberikan gambaran keuangan yang lebih nyata, termasuk memperlihatkan kewajiban jangka panjang yang seringkali tidak terlihat dalam sistem berbasis kas. Selain IPSASB, ada juga organisasi internasional lain yang turut mendukung pengembangan akuntansi sektor publik, seperti International Monetary Fund, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan dan dukungan finansial bagi negara-negara yang ingin memperbaiki sistem akuntansi. Yang kedua yaitu Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu menyusun standar dan panduan untuk membantu negara-negara meningkatkan transparansi keuangan. Yang ketiga ialah World Bank, memberikan pelatihan dan bantuan teknis untuk memperkuat sistem akuntansi pemerintah. Dengan adanya dukungan dari berbagai organisasi ini, harapannya semakin banyak negara yang bisa menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dengan baik. Dengan sistem yang lebih transparan dan akurat, pengelolaan keuangan sektor publik bisa lebih efektif dan akuntabilitas terhadap masyarakat juga semakin kuat. Materi yang selanjutnya ialah perkembangan dan pengembangan akuntansi keuangan sektor publik tingkat nasional atau tingkat Indonesia. Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintahan dan tuntutan masyarakat, penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan pemerintah, tuntutan masyarakat yang menginginkan pengelolaan keuangan lebih baik, serta kemajuan teknologi yang membuat pencatatan keuangan jadi lebih mudah dan akurat. Tapi meskipun sudah ada banyak kemajuan, masih ada tantangan besar dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Misalnya, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan aset dan liabilitas yang kurang efektif, laporan keuangan yang kurang akurat. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Reformasi ini juga diperkuat dengan adanya standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang mengadopsi prinsip akuntansi berbasis akrual. Sistem berbasis akrual ini memungkinkan pemerintah mencatat pendapatan dan beban sesuai dengan waktu terjadinya transaksi. SAP memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan bagi pemerintah pusat maupun daerah dengan prinsip yang pertama ialah transparansi. Semua data keuangan harus jelas dan bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, akuntabilitas. Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan cara yang paling optimal. Walaupun berbagai upaya perbaikan sudah dilakukan, ada beberapa tantangan dalam penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang pertama ialah kurangnya tenaga akuntan yang kompeten di sektor publik. Yang kedua, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, terutama di daerah yang masih mengalami keterbatasan akses digital. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Beberapa pihak dalam pemerintahan masih enggan beralih ke sistem yang lebih transparan. Yang keempat, pengaruh budaya. Sistem akuntansi yang diadopsi masih berbasis model barat, yang terkadang tidak selaras dengan karakteristik birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting untuk memperkuat akuntansi sektor publik di Indonesia. Materi selanjutnya ialah standar akuntansi sektor publik. Dalam akuntansi sektor publik, ada 3 tujuan utama yang penting, yaitu tujuan akuntabilitas. Jadi, pemerintah punya kewajiban untuk melaporkan semua keuangan negara secara transparan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 23 Ayat 5, pemeriksaan keuangan negara adalah tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan adanya akuntansi sektor publik, semua laporan keuangan bisa dicek dengan jelas. Jadi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tujuan yang kedua ialah tujuan manajerial. Intinya, pemerintah harus membuat anggaran yang terencana dan tercatat dengan rapi. Kenapa? Supaya semua kebijakan yang dibuat bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Jadi, akuntansi ini membantu memastikan bahwa uang negara dipakai sesuai rencana. Tidak hanya asal keluar aja tanpa kontrol. Kalau ada yang kurang efektif, bisa dievaluasi lagi. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan pengawasan. Nah, ini yang gak kalah penting. Akuntansi sektor publik juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Dengan pencatatan yang jelas, kita bisa tahu apakah uang negara benar-benar dipakai sesuai kebutuhan atau malah ada yang digunakan untuk yang tidak seharusnya. Selain itu, akuntansi ini juga membantu pemerintah dalam menentukan anggaran untuk periode selanjutnya supaya tidak ada yang namanya pemborosan. Materi selanjutnya ialah karakteristik standar akuntansi pemerintahan. Jadi, akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda dari akuntansi di sektor swasta. Jika di perusahaan swasta, tujuan utamanya adalah mencari laba, sedangkan di pemerintahan fokusnya lebih ke pengelolaan dana publik secara transparan dan akuntabel. Menurut Bahtiar Arif, ada beberapa karakteristik penting dari akuntansi pemerintahan yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu pemerintah tidak bisa melakukan orientasi pada laba saja. Maksudnya di sini adalah pemerintah tidak mengejar keuntungan seperti perusahaan. Jadi, di dalam akuntansi pemerintahan tidak ada yang namanya laporan laba rugi. Pemerintah lebih fokus pada bagaimana menggunakan anggaran untuk pelayanan masyarakat. Jika di perusahaan ada konsep modal dan laba ditahan, di akuntansi pemerintahan tidak ada konsep seperti itu. Semua aset atau dana yang dikelola pemerintah langsung dicatat dalam neraca, bukan sebagai modal atau keuntungan. Yang kedua ialah pemerintah membekukan anggaran. Maksud dari anggaran yang dibekukan dalam akuntansi pemerintahan adalah anggaran yang telah ditetapkan tidak bisa digunakan sembarangan atau diubah seenaknya. Pemerintah harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan dalam penyusunan anggaran. Jadi, ketika anggaran suatu program atau proyek sudah disahkan dalam APBN atau APBD, maka dana tersebut hanya boleh digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Kalau ada perubahan atau kebutuhan tambahan, biasanya harus melalui proses persetujuan ulang dari pihak berwenang seperti DPR atau kementerian terkait. Sekali lagi, dengan kata lain dibukukan di sini, berarti anggaran sudah dikunci untuk penggunaan tertentu dan tidak bisa dialokasikan ke hal lain tanpa prosedur yang jelas. Standar akuntansi pemerintahan itu terdiri dari beberapa standar, diantaranya Standar Akuntansi pada Pemerintahan tahun 2016, Standar Akuntansi pada Pemerintah tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi pada Pemerintah tahun 2020, Standar Akuntansi pada Pemerintah tahun 2021, dan Government Accounting Standard Indonesia tahun 2019 dan 2020. Terkait dengan perbedaan standar akuntansi pemerintah dan akuntansi komersial, itu bisa ditinjau dari beberapa tinjauan. Di antaranya, kalau ditinjau dari jenis laporan, akuntansi komersial itu terdiri dari laporan laba rugi, modal, dan arus kas. Sementara akuntansi pemerintahan terdiri dari laporan operasional untuk merealisasikan anggaran. Ditinjau dari sumber pendapatan, akuntansi komersial itu bersumber dari penjualan barang atau jasa, sementara akuntansi pemerintahan bersumber dari hukum seperti pajak dan iuran. Berdasarkan standar akuntansinya, akuntansi komersial itu mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dari Ikatan Akuntansi Indonesia, sementara akuntansi pemerintah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP dari KSAP. Terkait dengan kewenangan auditnya, akuntansi komersial itu diaudit oleh akuntan publik, sementara akuntansi pemerintahan diaudit oleh BPK. Standar audit akuntansi keuangan sektor publik. Jadi, organisasi publik itu harus transparan dengan menyerahkan laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan independen. Audit ini memastikan akurasi laporan dan meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi penggunaan anggaran. Audit itu tersendiri terdiri dari audit keuangan, audit manajemen, compliance audit, internal audit, dan komputer audit. Jasa audit laporan keuangan publik. Itu adalah audit laporan keuangan historis yang dimana dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan kualitas laporan, ketepatan waktu, dan pengendalian internal. Audit ini mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang diterbitkan oleh IAPI guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Jasa yang dilaksanakan oleh akuntan terdiri dari 5 kegiatan utama, di antaranya penerimaan perikatan, yang kedua perencanaan audit, yang ketiga pengujian dan pengumpulan bukti audit, yang keempat penyelesaian audit, dan yang terakhir pelaporan hasil dari audit itu. Sebagai kesimpulan dari materi ini, jadi pengembangan teori akuntansi sektor publik itu sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Tantangan utama meliputi penyesuaian prinsip akuntansi, pengukuran kinerja yang luas, serta integrasi aspek sosial dan lingkungan. Namun, peluang dapat dimanfaatkan melalui riset, kolaborasi akademis dan praktisi, serta pemanfaatan teknologi. Nah, teori yang komprehensif akan mendukung kebijakan akuntansi yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.